Halo semuanya, selamat datang di Serunya Belajar. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hewan vertebrata dan hewan avertebrata, beserta ciri-ciri dan juga contohnya. Nah, sebelum Pak Guru lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan hewan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ingat ya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi sudah jelas bedanya ya. Kalau hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sampai sini kalian paham ya? Nah, sekarang Pak Guru lanjut lagi materinya. Nah, Pak Guru akan menjelaskan ciri-ciri hewan vertebrata. Berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan vertebrata. Yang pertama adalah memiliki tulang belakang. Sudah jelas ya, vertebrata pasti memiliki tulang belakang. Yang kedua, vertebrata memiliki susunan saraf yang terletak di tulang belakang dan berpusat di otak. Nah, ingat kembali kalau semua hewan vertebrata pasti memiliki otak. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari hewan vertebrata adalah memiliki pelindung otak berupa tengkorak. Jadi, jika kamu menemukan hewan yang memiliki tengkorak, berarti hewan tersebut adalah hewan vertebrata. Kemudian sebagian besar hewan vertebrata berkembang biak dengan cara generatif atau kawin. Nah, selanjutnya ciri dari hewan vertebrata adalah hewan yang bernapas menggunakan insang dan paru-paru. Nah, tahu kan hewan yang bernapas dengan insang dan paru-paru? Sudah ada bayangan hewan-hewan apa saja yang masuk ke dalam hewan vertebrata? Pak Guru lanjut lagi ya. Nah, ciri lain dari hewan vertebrata yaitu memiliki organ tubuh yang sepasang dan simetris. Nah, misal anjing, dia memiliki telinga sepasang, mata sepasang, kemudian kaki depan sepasang, kaki belakang sepasang. Berarti ada kemungkinan anjing tersebut adalah vertebrata dong. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, itu dia ciri-ciri dari hewan vertebrata. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan invertebrata. Nah, untuk hewan invertebrata sudah jelas ciri yang pertama adalah tidak memiliki tulang belakang. Kemudian memiliki struktur tubuh yang sederhana. Jadi bentuknya juga sangat sederhana. Selanjutnya, hewan avertebrata atau hewan invertebrata berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Generatif adalah secara kawin, vegetatif tidak kawin. Kita lanjut ke ciri-ciri hewan avertebrata atau invertebrata yang selanjutnya adalah tidak memiliki tengkorak. Nah, kalau tadi vertebrata memiliki tengkorak, kalau invertebrata tidak memiliki tengkorak. Selanjutnya, hewan avertebrata memiliki rangka luar. Kalian tahu tidak rangka luar itu seperti apa? Rangka luar itu pernah nggak kalian melihat kepiting? Nah, kulitnya keras kan? Itu adalah rangka luar. Jadi yang keras itu adalah rangka dari si kepiting. Rangkanya berada di luar, disebut dengan rangka luar. Nah, lanjut lagi, ciri dari avertebrata yang selanjutnya adalah memiliki sistem pencernaan yang sangat sederhana. Kadang-kadang hewan invertebrata itu kalau makan cuma diisep aja, diserap aja. Nah, selanjutnya, wow, ada suara lewat. Nah, baiklah, Pak Guru lanjut lagi. Ciri yang lain dari hewan avertebrata adalah susunan sistem saraf terletak di atas saluran pencernaan. Jadi berdekatan antara sistem saraf dan pencernaannya. Itu artinya kepalanya juga berdekatan dengan perut ya. Nah, baiklah. Sudah paham kan ciri-ciri dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata?
Nah, oh iya, Pak Guru ingin mengingatkan kembali lagi ya. Jika kalian bertemu avertebrata atau invertebrata itu sebenarnya sama ya. Nah, artinya sama, cuman penulisannya aja yang beda. Tetapi artinya sama. Avertebrata dan invertebrata adalah sesuatu yang sama. Nah, sekarang Pak Guru akan berlanjut ke contoh dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang perlu kalian ketahui untuk hewan vertebrata, ternyata jenisnya itu dibagi-bagi lagi. Ada pengelompokannya ternyata ya untuk hewan vertebrata. Nah, untuk hewan vertebrata kita ketahui dulu kelompoknya ya. Yang pertama ada jenis Pisces. Pisces adalah ikan-ikanan. Oh, segala ikan disebut dengan Pisces. Selanjutnya, jenis lain dari vertebrata adalah reptil atau hewan melata. Nah, apa saja yang disebut dengan hewan melata? Ular, kadal, komodo, biawak, buaya, iguana. Berarti semua yang perutnya menempel di permukaan tanah disebut hewan melata ya? Iya, betul. Jadi, contoh dari hewan melata, Pak Guru ulang, atau reptil, ular, kadal, komodo, biawak, buaya, iguana, dan lain sebagainya. Lanjut lagi, ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya alam gaib. Bukan, ya, dua alam maksudnya adalah perairan dan daratan. Oh, dia bisa hidup di air. Oh, dia bisa hidup di darat. Ya benar, hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan juga hidup di darat. Contohnya katak, buaya, kura-kura, salamander, dan lainnya. Wait, tunggu dulu. Buaya bukannya reptil ya? Buaya bisa masuk ke dalam reptil, bisa masuk ke dalam amfibi, ya. Nah, lanjut ke mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Ya, hewan-hewan apa yang mimik susu induknya? Itu berarti hewan menyusui. Wah, ada suara lewat lagi. Baiklah, hewan yang menyusui adalah gajah, kucing, jerapah, sapi, kelinci, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis aves, yaitu burung atau unggas. Unggas yang seperti apa ya? Segala hewan yang memiliki sayap kecuali kelelawar ya. Kelelawar itu bukan sayap, itu adalah evolusi dari jari-jarinya. Sedangkan burung itu memiliki sayap. Nah, tapi kalau burung nanti kita mikirnya burung kakak tua, burung kenari, bebeknya nggak dimasukin. Jadi Pak Guru bilangnya unggas. Jadi semua yang memiliki sayap seperti ayam, bebek, burung merpati, angsa, entok, dan lain sebagainya. Nah, bosan ya lihat tulisan aja, kita lihat gambar aja kalau gitu ya. Nah, ini adalah gambar-gambar dari hewan vertebrata. Nah, kesemua hewan ini memiliki tengkorak. Betul atau tidak? Betul. Ya, jadi mereka termasuk hewan vertebrata. Kesemua hewan ini ada tulang punggungnya. Betul. Jangan bilang betul dulu. Kalian tahu tulang punggung tidak? Tulang punggung adalah tulang yang berada di punggung. Coba kalian raba punggung kalian. Ada tulangnya nggak memanjang dari atas ke bawah? Ada kan? Nah, itu disebut dengan tulang punggung atau tulang belakang. Nah, jadi ini semuanya punya ya. Kelinci punya, katak punya, ikan punya punggung. Buka aja dulu tubuhnya, maka ada sesuatu yang memanjang di dalamnya. Jadi itu termasuk tulang belakang dari ikan. Meskipun ikan tidak punya punggung ya. Lanjut lagi. Burung juga punya. Kalau kita bongkar ya, ini kadal, kemudian ini ada kambing ya. Kambing jelas dia hewan vertebrata karena dia juga menyusui ya. Nah, kemudian tadi kan dibilang Pisces adalah ikan-ikanan, berarti ikan ini termasuk Pisces. Ya, betul sekali. Nah, kata ini bisa tinggal di dua tempat, bisa di darat, bisa di air. Berarti kata ini adalah amfibi. Betul sekali. Kalian masih ingat ya, rupanya hewan yang hidup di dua alam atau hewan yang hidup di air dan di darat adalah
jenis dari amfibi. Contohnya adalah katak. Nah, yang ini yang perutnya menempel di tanah pasti hewan reptilia. Nah, sekarang yang punya sayap bisa ditebak adalah alves. Kemudian hewan yang menyusui anaknya adalah mamalia. Nah, Pak Guru kasih tahu ya rahasia dari hewan mamalia. Hewan mamalia itu pasti punya telinga. Lihat. Nah, ini punya telinga? Punya, berarti dia mamalia. Ini punya telinga? Punya, berarti dia mamalia. Maksudnya daun telinga ya. Ini punya sih, tapi nggak ada daunnya. Nah, berarti ini bukan mamalia, ini bukan mamalia, ini bukan mamalia, ini bukan mamalia, ini mamalia. Sedangkan ini mamalia karena punya daun telinga. Nah, kesemua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena mereka memiliki tulang belakang. Ya, masih ingat tidak jenis-jenis dari hewan vertebrata? Pak Guru ulang lagi nih nanya biar kalian ngerti. Ya, kita mulai dari yang pertama. Apa ayo? Pisces. Yang kedua, apa ayo? Reptilia. Yang ketiga, apa ayo? Amfibi. Yang keempat, apa ayo? Mamalia. Yang kelima, apa ayo? Apes. Nah, itu dia hewan vertebrata. Sudah paham ya? Sekarang Pak Guru akan lanjut ke hewan invertebrata atau hewan avertebrata. Nah, di sini Pak Guru sudah punya segerombolan hewan avertebrata. Ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Serem semua ya. Jadi kalian meskipun demikian kalian tidak boleh bilang hewan vertebrata adalah hewan yang bagus, hewan invertebrata adalah hewan yang menyeramkan. Salah ya, itu salah. Jadi yang menentukan adalah vertebrata bertulang belakang, avertebrata tidak memiliki tulang belakang atau tak bertulang belakang. Ada suara lewat lagi, selamat jalan. Nah, tadi kan Pak Guru sempat bahas tuh bahwa salah satu ciri dari hewan invertebrata adalah memiliki rangka luar. Nih, lihat. Ini keras. Cangkang dari kerang ini keras. Ini adalah rangka luar dari kerang. Selanjutnya lihat ini. Kalajengking, ya, kalajengking. Rangka luarnya keras. Ya. Ini adalah rangka dari kalajengking ya. Rangkanya berada di luar. Dan ini kepiting yang Pak Guru bilang tadi. Kulitnya keras karena itu adalah rangka luar. Dalamnya nggak ada lagi. Jadi rangkanya udah di luar itu aja. Dalamnya daging ya. Kemudian kalau tadi kita sudah melihat bahwa hewan-hewan vertebrata memiliki kelompok atau jenis-jenis, ternyata hewan invertebrata juga punya jenis-jenisnya. Apa jenis-jenis dari hewan invertebrata? Ayo kita intip ke layar. Nah, ini adalah jenis-jenis dari hewan invertebrata atau avertebrata. Dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu insekta dan vermes. Insekta adalah jenis serangga, kemudian vermes adalah cacing-cacingan. Ini secara umum ya. Kemudian setelah diurai lagi, ternyata ada 8 filum hewan avertebrata atau invertebrata. Filum itu apa sih, Pak? Nah, filum itu adalah sejenis kelompok hewan. Ya, kelompok atau mungkin keluarga bisa dibilang ya. Jadi mereka memiliki kekerabatan. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih filum dari avertebrata. Pak Guru tadi nggak bilang jenis ya, sekarang bilangnya filum ya. Kalau nggak ngerti filum, anggap saja jenis ya. Nah, tapi nanti kalian nggak boleh bilang jenis, tetapi filum. Nah, ini dia. Filum yang pertama dari avertebrata adalah Annelida atau cacing bersegmen. Nah, contohnya lintah, cacing pacet, dan cacing bersegmen lainnya. Segmen itu apa sih? Jadi ada sejenis apa namanya? Kita lihat cacing ya. Cacing, mana dia cacing? Cacing di perut. Nah, ini dia. Ada seperti ini. Nah, hal yang seperti ini disebut dengan segmen ya,
Apa kalian paham maksudnya? Paham dong. Nah, lanjut lagi. Film yang selanjutnya dari hewan avertebrata adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Buku tulis maksudnya? Bukan. Nah, ini dia, Pak Guru akan tunjukkan gambarnya. Sebentar ya. Ini ada di sini kayaknya. Nah, ini dia. Mana laba-laba? Oh, tidak jelas. Ini dia, kalajengking. Lihat ekor dari kalajengkingnya. Pak Guru perbesar ya. Cut. Nah, di ekor kalajengking ini ada ruas-ruas seperti ini, kayak pohon bambu. Nah, itulah yang disebut dengan ruas atau berbuku-buku. Jadi, pasti kalajengking masuk ke kelompok hewan berbuku. Benar atau tidak? Syat, benar. Ternyata selain kalajengking ada lipan, ada laba-laba. Nah, selanjutnya film dari avertebrata yang lainnya adalah colelenterata atau hewan yang memiliki rongga. Contohnya ubur-ubur. Ada yang tahu ubur-ubur? Ada yang belum tahu ubur-ubur? Pak Guru carikan ya. Ubur-ubur yang sering muncul di film SpongeBob itu ubur-ubur. Nah, ini dia gambar dari ubur-ubur. Rongganya yang mana, Pak? Nah, ini di dalam sini ada rongga. Jadi, itu makanya disebut dengan hewan berrongga. Nah, lanjut lagi. Film dari hewan avertebrata yang lain adalah hewan dengan kulit berduri. Misalnya adalah bintang laut, teripang, dan lain sebagainya. Kita lihat bintang laut. Apakah benar dia berduri? Bintang laut. Nah, kita lihat bintang laut apakah... Hei Patrick, sedang apa kamu di sini? Nah, ini adalah hewan bintang laut. Kita lihat. Oh, mungkin tonjolan-tonjolannya ini disebut dengan duri, atau mungkin ada bintang laut yang memang memiliki duri ya. Nah, atau mungkin saja sudut-sudut dari bintang laut ini disebut dengan duri, ya kan? Kalau dia gemuk seperti ini nggak kelihatan seperti duri. Coba kalau kurus seperti ini maka dia akan seperti duri, ya kan? Nah, selanjutnya teripang. Oh, contoh dari hewan berduri ada teripang. Teripang, kalau kalian tidak tahu teripang itu seperti apa, ini adalah contoh dari teripang. Nah, teripang ini biasanya digunakan sebagai obat. Konon katanya bisa awet muda dengan teripang ini. Bentuknya sangat mengerikan ya. Oh, jadi ini namanya teripang. Kalian lihatnya cukup sebentar aja untuk teripang ya. Kita beralih ke hewan lainnya, yaitu moluska. Nah, moluska adalah hewan yang bertubuh lunak, yaitu kerang, bekicot, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Itu adalah hewan bertubuh lunak. Selain cumi-cumi kayaknya masih ada yang lain seperti gurita, ya kan? Juga termasuk hewan bertubuh lunak. Jadi tubuhnya itu kenyal-kenyal ya. Nah, selanjutnya ada Nema helminthes. Nema helminthes, ya maksudnya sejenis cacing giling. Cacing giling. Pak Guru akan menunjukkan cacing giling. Cacing giling. Cacing gilig ya. Oh, cacing gilig. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaan antara cacing giling dengan cacing tanah. Nah, ternyata yap, ini dia. Cacing giling bentuknya seperti ini. Dia lebih mulus dan bentuknya giling. Oh, maksudnya bulat gitu ya. Bentuknya dia bulat, gilik gitu maksudnya. Oh ya. Paham. Kalau dulu Pak Guru hanya bisa menghafal ini cacing giling, ini cacing bersegmen gitu. Hanya tahu namanya. Sekarang Pak Guru bisa melihatnya ya setelah sekian tahun. Nah, selanjutnya kita cari lagi film dari hewan avertebrata lainnya.
Platyhelminthes atau cacing pipih. Pasti cacing yang bentuknya pipih, beneran deh. Cacing pipih. Cacing pipih. Ya, cacing pipih. Di sini dibilang contohnya adalah ya cacing pipih juga ya. Nah, kita lihat gambarnya cacing pipih seperti apa. Oh, lintah ternyata masuk cacing pipih. Ini ya. Ternyata lintah masuk cacing pipih. Selain moluska, berarti lintah juga masuk ke dalam cacing pipih ya. Nah, dan beberapa hal lainnya juga termasuk cacing pipih. Ini bukan yang di laut ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke porifera atau hewan yang memiliki banyak pori atau spon. Jadi SpongeBob termasuk porifera dan Patrick termasuk hewan berduri. Iya, betul sekali Patrick. Baiklah. Tapi kita nggak pernah tahu wujud asli dari SpongeBob itu seperti apa ya, porifera maksudnya. Porifera, ya. Tara, belum. Tara. Haha. Jadi ini SpongeBob dalam bentuk asli. Tidak seperti SpongeBob. Kita sudah terbiasa melihat SpongeBob. Jadi kita berpikir ketika ada pernyataan porifera adalah hewan berlonggar atau spon, kita mikirnya SpongeBob, padahal seperti ini aslinya. Bagi yang tirophobia, jangan lihat, ngeri sekali. Nah, ini ada SpongeBob-nya. Patrick, apa kabar? Nah, itu dia penjelasan mengenai hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ingat kembali ya bahwa hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri hewan avertebrata? Ayo, maksudnya ciri-ciri dari hewan vertebrata. Ya, memiliki tulang belakang, memiliki susunan saraf yang berada di tulang belakang dan di otaknya. Kemudian otaknya dilindungi oleh apa? Ayo, dilindungi oleh tengkorak. Kemudian perkembangbiaknya dengan cara bagaimana? Kawin atau generatif. Kemudian bernapasnya dengan paru-paru. Kemudian anggota tubuhnya sepasang. Kemudian apalagi? Memiliki otot. Kemudian tubuhnya memiliki 2 lapisan kulit, yaitu lapisan kulit dalam dan luar. Nah, ini sebenarnya kalian hafalkan 5 saja udah cukup ya. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari hewan invertebrata? Tidak memiliki tulang belakang. Apalagi? Struktur tubuhnya sederhana. Perkembangbiaknya kayak gimana? Bisa generatif, bisa vegetatif. Punya tengkorak apa tidak? Tidak. Rangkanya bagaimana? Di luar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hewan avertebrata. Kalau Pak Guru tanya nih, Pak Guru tutup tulisannya. Apa jenis hewan vertebrata? Jenis hewan vertebrata contohnya adalah Pisces. Pak Guru bantu gambar ya. Apa lagi? Reptil. Betul. Apa lagi? Amfibi. Apa lagi? Aves. Apa lagi? Mamadina, bukan mamalia. Iya, bagus. Sekarang, nah segitu aja dulu ya. Sampai ketemu di materi-materi lainnya. Mohon maaf ya agak panjang sedikit karena materinya memang agak banyak. Tetapi cari bagian-bagian yang kalian perlukan. Biasanya setiap kelas hanya memerlukan beberapa bagian. Nah, sekarang kalian cukup cari bagian-bagian yang diperlukan saja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar Pak Guru bisa membuat video yang lebih baik daripada ini. Dadah.